1696 Feng menghancurkan teratai merah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Datang. Duke Long tiba-tiba muncul di atas Istana Naga. Kekuatan hisap yang sangat besar mengirim Gu Immortal peringkat 8 perlahan menuju lubang hantu Duke Long meskipun itu menolaknya dengan putus asa. Gu Immortal peringkat 8 lainnya melihat ini dan pergi, menggunakan gerakan pembunuh mereka pada Duke Long. Duke Long mendesah saat dia menghilang di tempat. Tanpa menahan diri, Istana Naga terbang keluar dari laut, ke langit sekali lagi. Peringkat 8 Laut Timur hendak mengejarnya ketika Duke Long muncul di langit lagi, menghalangi jalan mereka. Raungan naga bergema lagi, Duke Long bergerak seperti kilat, berkedip-kedip di sekitar Gu Immortal peringkat 8 dengan mudah. Pertempuran yang intens menciptakan ledakan keras yang menyerupai badai petir yang tak henti-hentinya, makhluk hidup tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya terlibat, tsunami besar tercipta di permukaan laut. Tanpa Feng Jinhuang membebaninya, Duke Long menunjukkan kekuatan pertempuran yang mengerikan, tidak ada yang hadir yang bisa menandinginya secara setara. Namun, Gu Immortal peringkat 8 Laut Timur ini semuanya memiliki fondasi yang dalam, mereka memiliki kartu truf mereka sendiri. Meskipun mereka kalah dari Duke Long, nyawa mereka tidak terancam. Awalnya mereka saling waspada, tetapi melawan Duke Long, mereka dapat bekerja sama dengan mulus. Seketika, jalur lurus Laut Timur, jalur iblis, dan bahkan kultivator tunggal bekerja sama untuk melawan Duke Long. Duke Long merasakan tekanan yang meningkat. Ledakan amarahnya sebelumnya menekan semua orang, itu karena dia telah menyembunyikan dirinya sebelumnya dan berhasil mengejutkan semua petarung peringkat 8 Laut Timur dengan satu serangan itu. Namun seiring berlanjutnya pertempuran, metode Duke Long perlahan-lahan dipahami oleh para Dewa Laut Timur, mereka mulai menemukan lawan atau metode yang tepat untuk menghadapinya. Di dunia ini, tidak ada Gu abadi yang tak terkalahkan atau jurus pembunuh abadi, yang ada hanyalah Gu abadi yang tak terkalahkan. Setiap jurus pembunuh abadi, tidak peduli seberapa rumitnya, memiliki struktur, akan memiliki kelebihan dan kelemahan. Duke Long memang sangat kuat, tidak ada petarung peringkat 8 Laut Timur yang cocok dengannya. Namun situasi ini istimewa, semua orang berusaha mendapatkan rumah Gu abadi, tidak ada yang ingin melawannya sampai mati. Karena rumah Gu abadi terbang terus-menerus di seluruh medan perang, Duke Long tidak dapat menyiapkan medan perang untuk menjebaknya. Cakar naga bergerak seperti tornado, banyak petarung peringkat 8 Laut Timur terdesak mundur, Duke Long menghantam Istana Naga saat dia mencengkeramnya dengan tangannya. Seketika, sepasang cakar naga hantu besar muncul dan mencengkeram Istana Naga dengan erat. Istana Naga bergetar hebat, cakar naga hantu itu hancur saat dia melarikan diri. Duke Long menghela napas, situasi ini sudah terjadi berkali-kali. Tidak mudah untuk merebut Istana Naga, ia harus melawan para pesaing terlebih dahulu sebelum mencoba menaklukkannya. Namun, Istana Naga adalah Gu abadi peringkat 8, kekuatannya sangat besar dan tidak dapat ditaklukkan dengan mudah. Banyaknya upaya Duke Long berakhir dengan kegagalan. Duke Long terlalu kuat, apa yang harus kita lakukan? Ketika ia bertarung dengan serius, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Istana Naga, apalagi untuk mendapatkannya. Duke Long adalah satu-satunya yang mencoba sekarang, untungnya Gu abadi ini cukup kuat. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Perlawanan Istana Naga semakin lemah, Duke Long akan menaklukkannya pada akhirnya. Gu abadi peringkat 8 Laut Timur. Semuanya terluka, mereka berkomunikasi satu sama lain karena mereka ingin yang lain menggunakan kartu truf mereka untuk melawan Duke Long. Mencapai peringkat 8, siapa yang tidak memiliki kartu truf rahasia mereka sendiri. Jurus pembunuh abadi ini jelas sangat kuat atau misterius dan mendalam, tetapi tidak ada yang ingin mengungkapkannya. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apakah jurus pamungkas mereka akan gagal dalam lingkungan pertempuran yang rumit seperti itu. Semakin kuat jurus pamungkas, semakin besar pula serangan baliknya. Bahkan Duke Long tidak menggunakan jurus pamungkas penarikan 3 ki miliknya. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya, tetapi risikonya terlalu besar, dia mungkin dapat melumpuhkan dirinya sendiri. Ketika dia bertarung melawan Raja Sejati Gunung Ungu sebelumnya, dia telah menyelidiki beberapa kali, hanya sampai dia yakin bahwa musuh tidak memiliki metode lain, dia akhirnya melepaskan penarikan 3 ki. Sekarang dalam situasi ini, jika Duke Long menggunakan penarikan 3 ki dan musuh secara kebetulan membalasnya, apa yang akan terjadi?
Para petarung peringkat 8 Laut Timur ini banyak jumlahnya dan mereka semua memiliki fondasi yang dalam. Siapa yang tahu metode apa yang sebenarnya mereka miliki? Anak panah berlekuk adalah yang paling mengancam. Para Dewa Gu yang menyembunyikan jurus pamungkas mereka juga sangat mengancam. Sungai Waktu, jurus pamungkas abadi, kipas musim panas. Fang Yuan masih dalam bentuk monyet tahun purba, jurus pamungkasnya berhasil diaktifkan saat dia meraih ke arah ruang di depannya. Sebuah kipas besar dengan pegangan panjang muncul entah dari mana, dipegang di tangannya. Bing Sai Chuan, minggir. Fang Yuan memutar pinggangnya sambil mengumpulkan kekuatan di lengannya, melambaikan kipas dengan ganas. Gus, angin kencang bertiup, menyapu ke depan saat badai mengubah platform Bangau Kuning 3 musim gugur dan tuas aliran hiu menjadi tornado, menahan mereka saat mereka terbang keluar dari formasi penyegelan teratai penekan sungai. Namun pada saat yang genting, Feng Jiuge dan Xing Ye Wang terbang keluar dari rumah Gu abadi mereka, menyerang Fang Yuan dan Bing Sai Chuan. Meskipun mereka tidak mengolah jalur waktu, formasi penyegelan teratai penekan sungai tidak hancur, jalur waktu dibatasi dalam formasi tersebut karena jalur lainnya diperkuat. Pengadilan Surgawi mengirim Dewa Abadi peringkat 7 yang merupakan elit, mereka bekerja sama selama periode ini dan sebagian besar mampu memperbaiki formasi penyegelan teratai penekan sungai. Meskipun lubangnya masih ada, lubangnya telah menjadi jauh lebih kecil. Grandmaster 5 elemen, cepat gunakan cahaya mendalammu. Teriak Fang Yuan. Suara Grandmaster 5 elemen datang dari dalam gerbang akhir tahun, aku tidak dapat menggunakannya untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat ini. Formasi ini telah banyak dimodifikasi, cahaya mendalam sebelumnya tidak akan efektif sekarang. Jurus pembunuh abadi, prajurit lagu. Tubuh Feng Jiuge bergetar saat 4 prajurit lagu muncul, mengelilingi Fang Yuan. Tubuh Xing Ye Wang ditutupi bintik-bintik cahaya bintang saat dia menusuk ke arah Bing Sai Chuan seperti landak. Bing Sai Chuan dan Fang Yuan saling memandang sebelum terbang dan meninggalkan musuh mereka, menargetkan formasi penyegelan teratai penekan sungai sebagai gantinya. Ini adalah rencana yang paling bijaksana. Selama formasi penyegel teratai penekan sungai dihancurkan, Feng Jiuge dan Xing Ye Wang harus kembali ke rumah Gu abadi mereka. Feng Jiuge dan Xing Ye Wang dengan cepat mencoba menghentikan mereka, sementara Grandmaster 5 elemen terus mengendalikan formasi abadinya untuk menjebak kapal pesiar abadi yang dikendalikan King Ye. Dalam pertempuran yang intens, formasi penyegel teratai penekan sungai bergetar semakin kuat, lebih banyak retakan muncul saat menahan serangan Fang Yuan dan Bing Sai Chuan. Namun, platform Bangau Kuning 3 musim gugur dan tuas aliran hiu, yang sebelumnya diterbangkan Fang Yuan, telah memasuki kembali medan perang. Fang Yuan dan surga panjang umur mulai ditekan. Fang Yuan, kamu masih menolak untuk mempercayaiku sekarang. Situasinya mengerikan, Bing Sai Chuan berteriak dengan cemas. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang, dia mendengus dingin saat dia mendekati Bing Sai Chuan. Bing Sai Chuan merentangkan tangannya saat perisai cahaya berbentuk bola muncul di sekelilingnya dan Fang Yuan. Ini adalah gerakan pembunuh abadi defensifnya, apapun yang mengenai perisai cahaya, baik itu bentuk kehidupan atau gerakan pembunuh, akan membeku seiring waktu. Hancurkan! Feng Jiuge dan Xing Ye Wang berteriak bersama. Tri-Autumn Yellow Crane Platform dan Shark Flow Lever meletus dengan serangan dahsyat, menargetkan perisai cahaya Bing Sai Chuan. Namun, setiap gerakan mematikan yang mendarat di atasnya membeku dalam waktu, sekaligus, ada segudang serangan warna-warni yang mengelilingi perisai cahaya, itu adalah pemandangan yang mempesona. Bing Sai Chuan menggertakkan giginya, tubuhnya bergetar saat dia menahan perisai itu. Meskipun ia memiliki kekuatan tempur puncak peringkat 8, dalam formasi ini, jalur waktu ditekan, pada saat yang sama, ia menghadapi serangan dari 2 dewa abadi peringkat 8 dan 2 rumah dewa abadi, itu tidak mudah. Fang Yuan memperoleh kesempatan utama ini, ia menghilangkan transformasi monyet tahun purba dan mengaktifkan Kaisar Yama. Pada titik pertempuran ini, ia akhirnya memperoleh kesempatan untuk mengubah taktik pertempurannya. Feng Jiuge dan Xing Ye Wang memiliki banyak pengalaman pertempuran, mereka tidak memberi Fang Yuan kesempatan untuk mengubah transformasinya, ia sering diganggu. Setelah menjadi Kaisar Yama, Fang Yuan mulai menggunakan jurus pamungkasnya. Auranya melonjak cepat dari lemah menjadi kuat, dan dari kuat menjadi tingkat yang menakutkan. Feng Jiuge dan Xing Ye Wang memiliki ekspresi serius, mereka sangat waspada. Pada titik ini, Fang Yuan akhirnya punya waktu untuk melepaskan kartu trufnya.
Jurus pamungkas abadi, segel Luopo. Hati-hati, Bing Saichuan menggertakkan giginya saat ia menghilangkan jurus pamungkas defensifnya, bergerak maju. Tanpa halangan, serangan beku dari sebelumnya menyerang Fang Yuan dan Bing Saichuan. Bing Saichuan berdiri di depan dan membuka jalan bagi Fang Yuan. Fang Yuan memegang segel Luopo sambil menunggu dengan penuh harap, ia menyerang Xing Yewang sambil menahan serangan. Xing Yewang dengan cepat mundur sementara Feng Jiuge berputar, mencoba menyerang Fang Yuan dari belakang. Fang Yuan tiba-tiba tertawa dingin, ia terbang dan menembakkan segel Luopo ke arah formasi penyegelan teratai penekan sungai. Formasi besar itu berhenti bekerja, beberapa dewa Gu peringkat 7 di dalamnya tewas di tempat. Bing Saichuan tiba-tiba merasakan tekanan terangkat, swosh-swosh, sejumlah besar air dari sungai waktu menyembur ke dalam formasi. Segera setelah itu, dengan suara retakan, formasi penyegelan teratai penekan sungai hancur berkeping-keping. Grandmaster 5 Elemen sangat terkejut, segel Luopo milik Fang Yuan benar-benar menyerang inti formasi dan menghancurkan inti Dewa Gu, bagaimana ia bisa menyimpulkannya? Ledakan, serangan Feng Jiuge mendarat di Fang Yuan. Perhatian Fang Yuan tertuju pada penghancuran formasi, ia hanya bisa menahan serangan ganas Feng Jiuge. Bahkan dalam bentuk Kaisar Yama, Fang Yuan memuntahkan 3 suap darah, sejumlah besar cacing Gu jalur jiwa mati dan banyak Gu abadi terluka. Tanpa bantuan formasi, lingkungan pertempuran berubah. Dengan cepat, Fang Yuan dan Bing Saichuan kembali unggul. Kedua belah pihak bertarung sebentar, formasi penyegel lotus penekan sungai hanya tersisa sekitar sepertiga dari ukuran aslinya. Para dewa Gu peringkat 7 yang tersisa bertahan dengan putus asa, tetapi formasi itu hanya selangkah lagi dari kehancuran, mereka tidak punya harapan lagi. Lindungi aku, kata Fang Yuan kepada Bing Saichuan. Bing Saichuan menggunakan perisai cahaya berbentuk bola, melindungi Fang Yuan saat ia menghilangkan Kaisar Yama, berubah menjadi monyet tahun purba lagi. Lindungi aku, Feng Jiuge meneriakkan hal yang sama. Xing Yewang dan 2 rumah Gu abadi segera mengepung Feng Jiuge. Jurus pamungkas abadi, lagu angin asimilasi. Feng Jiuge mengambil risiko besar dan berhasil memanggil angin nomor 1 di dunia. Bing Saichuan berkeringat saat ia berteriak kepada Fang Yuan, "Oh tidak, jurus pamungkas defensifku tidak dapat menghalangi angin asimilasi, ayo mundur." Tetapi di luar dugaan mereka, angin asimilasi tidak menargetkan perisai pertahanan, melainkan menyerang Pulau Lotus Batu. Di bawah tatapan kaget Fang Yuan, pulau teratai batu itu dilahap oleh angin asimilasi, pecahan-pecahannya berasimilasi menjadi angin. Angin asimilasi menjadi semakin besar, jika ada yang mencoba masuk ke pulau itu, mereka harus menghadapi angin penghancur dunia ini. Feng Jiuge, kau, Bing Saichuan sangat marah dan cemas. Ekspresi Fang Yuan pucat pasi. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kau juga tidak akan bisa. Xing Yewang tertawa terbahak-bahak angin asimilasi mengamuk di sungai waktu. Ketika Feng Jiuge menggunakan lagu angin asimilasi, terdengar suara angin menderu. Namun, ketika angin asimilasi yang sebenarnya mulai bertiup, angin menjadi sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Angin asimilasi yang sunyi membuat setiap dewa Gu yang hadir merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Pulau teratai batu terus-menerus terkikis oleh angin asimilasi hingga benar-benar lenyap, angin tumbuh semakin besar, beberapa kali lipat dari ukuran awalnya setelah melahap pulau teratai batu, itu seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Namun, ia tidak dapat menunjukkan kekuatannya di sungai waktu, meskipun banyak air berasimilasi menjadi angin, seluruh sungai waktu tidak bergeming, ia telah kehilangan jumlah air yang sama sekali tidak berarti. Meskipun angin asimilasi kuat, melawan sungai waktu, ia terlalu kecil, seperti serangga kecil di atas banteng. Semua dewa abadi dan keluarga dewa abadi harus menjauhi angin asimilasi, Feng Jiuge tidak terkecuali. Pulau teratai batu benar-benar hancur. Fang Yuan sangat terkejut, sebelumnya ketika dia ingin masuk ke pulau itu, dia ditolak oleh pasukan pelindungnya. Tidak disangka bahwa pulau itu sama sekali tidak berdaya melawan angin asimilasi. Jangan bilang formasi ini berperan dalam menekan pulau teratai batu sebelumnya. Atau apakah pulau itu sudah mencapai batasnya, sehingga tidak dapat menghalangi angin asimilasi. Fang Yuan menyaksikan formasi penyegel teratai penekan sungai terus pecah. Feng Jiuge juga memiliki firasat yang berat. Meskipun dia menghancurkan pulau teratai batu, menurutnya, dia telah gagal. Untuk menemukan warisan sejati teratai merah,
pengadilan surgawi telah membayar harga yang sangat mahal dalam hal tenaga kerja dan sumber daya. Mereka berhasil menemukan pulau teratai batu setelah begitu banyak bekerja, dan menjebaknya menggunakan formasi penyegel teratai penekan sungai. Tetapi tidak disangka bahwa Fang Yuan dan surga panjang umur bekerja sama untuk menghalangi mereka. Feng Jiuge tidak punya pilihan selain menghancurkan pulau teratai batu, semua kerja keras mereka telah sia-sia. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkannya atas tindakannya. Karena itu perlu, setelah formasi penyegel teratai penekan sungai terkena segel Luopo, formasi itu pasti akan hancur. Begitu formasi itu hancur, Feng Jiuge dan Xing Ye Wang akan dipaksa kembali ke rumah gua abadi. Dengan cara ini, pihak pengadilan surgawi akan kehilangan kekuatan tempur mereka. Sebaliknya, Fang Yuan dan Bing Sai Chuan akan seperti ikan di air di sungai waktu ini, tanpa formasi yang menahan mereka, kekuatan tempur mereka akan melonjak. Musuh kuat sementara mereka lemah, Feng Jiuge tidak yakin untuk melanjutkan perjuangan, Fang Yuan akhirnya akan mendapatkan pulau teratai batu. Jadi, ketika masih ada kesempatan, dia memutuskan untuk memperpendek kekalahannya dengan menghancurkan pulau teratai batu. Keteguhan hati yang luar biasa. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan, dia tidak menyembunyikan pujiannya. Bing Sai Chuan mendesah dalam-dalam, menunjukkan ekspresi sedih. Dia berharap menemukan cara untuk menghancurkan Gu Takdir dari warisan sejati teratai merah, tetapi sekarang, meskipun Fang Yuan memiliki kunci jangkrik musim semi musim gugur, pulau teratai batu sudah hancur. Dia sangat kecewa, dia tidak tahu bahwa Fang Yuan telah mendapatkan satu warisan sejati secara rahasia. Fang Yuan jelas tidak akan memberitahu surga panjang umur tentang ini, bahkan pengadilan surgawi tidak tahu. Gemuruh, dengan serangkaian ledakan keras, formasi penyegelan teratai penekan sungai yang rusak parah pecah, sebagian besar gua abadi hancur, sementara gua abadi yang mengendalikan formasi mati satu persatu. Air sungai bergerak masuk saat gelombang besar terbentuk, sungai waktu dipulihkan menjadi normal. Ayo mundur, Feng Jiuge menggertakkan giginya saat berbicara. Pertarungan itu tidak menguntungkan pengadilan surgawi. Meskipun mereka memiliki 3 dewa abadi peringkat 8, dalam situasi ini, bahkan jika Duke Long datang, mereka tidak akan menang. Feng Jiuge dan yang lainnya bukanlah dewa abadi jalur waktu, mereka hanya bisa bersembunyi di rumah Gu abadi, mengandalkan mereka untuk bertarung. Dan rumah Gu abadi jalur waktu ini hanya peringkat 7, jika mereka memiliki satu rumah Gu abadi jalur waktu peringkat 8, pengadilan surgawi akan memiliki peluang menang. Meskipun pengadilan surgawi memiliki fondasi yang sangat besar, itu bukan tanpa batas. Pertama, setelah Lord Huangxi meninggal, mereka tidak lagi memiliki dewa abadi jalur waktu peringkat 8. Meskipun mereka menciptakan 4 rumah Gu abadi jalur waktu, mereka hanya peringkat 7. Pengadilan surgawi tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan rumah Gu abadi jalur waktu peringkat 8 dalam waktu sesingkat itu. Sebenarnya, pengaturan Peri Ziwei tidak salah. Meskipun Fang Yuan memperoleh warisan sejati teratai merah dan memodifikasi sebagian besar jurus pamungkasnya, sembari juga menaikkan peringkat Gu abadi miliknya, peningkatan kekuatan tempurnya tidak membuat pertempuran ini menjadi lebih mudah. Fang Yuan sendiri tidak dapat memperoleh warisan sejati teratai merah ini. Pengadilan surgawi tidak menyangka bahwa surga panjang umur akan tiba-tiba bekerja sama dengan Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan menghancurkan 88 True Yang Building, ada permusuhan yang mendalam antara Fang Yuan dan Longevity Heaven. Ini bukan hanya kebencian sederhana, Fang Yuan tidak hanya menghancurkan Immortal Gu House peringkat 8, ia menghancurkan pengaturan Giant Sun Immortal Venerable, kebanggaan dan kemuliaan suku Huang Jin. Longevity Heaven benar-benar menyerah untuk membalas dendam dan bekerja sama dengan Fang Yuan. Apakah ini karena Bing Sai Chuan? Feng Jiuge kembali ke Triautum Yellow Crane Platform dan menatap Bing Sai Chuan, mengerutkan kening. 3 Immortal Gu House dari Heavenly Court mundur dengan cepat. Fang Yuan meraung, ia berubah menjadi monyet tahun purba dan mengejar mereka. Bing Sai Chuan bertarung berdampingan dengannya. Keduanya memiliki serangan yang kuat dan ganas, mereka ditujukan pada 3 Immortal Gu House dari Heavenly Court. Meskipun ada 3 peringkat 8 di pihak Heavenly Court, mereka hanya bisa bertahan, menahan serangan, dan melarikan diri. Present and Past Pavilion akhirnya pecah dari gerakan pembunuh Bing Sai Chuan, ia dengan cepat terbang keluar dari River of Time, muncul di atas permukaan. Ketiga Sun Zi sangat marah, mereka ingin menyerang Fang Yuan,
tetapi mereka melihat bahwa ketiga Gu abadi pengadilan surgawi melarikan diri. Formasi penyegelan teratai penekan sungai telah hancur. Gu abadi peringkat 7 yang mengendalikan formasi hampir semuanya mati. Beberapa yang tersisa berjuang di sungai waktu. Mereka tidak jauh dari kematian. Cepat mundur, Feng Jiuge mentransmisikan. Ketiga Sunzi menelan ludah saat mereka dengan cepat bergabung dengan kelompok dan melarikan diri. Fang Yuan dan Bing Sai Chuan, serta Grandmaster 5 elemen yang mengendalikan gerbang akhir tahun, mengejar mereka. Keempat Gu abadi ini sangat kokoh, mereka saling bertahan dan sulit ditangkap. Namun Fang Yuan dan Bing Sai Chuan menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Di sungai waktu ini, kekuatan pertempuran mereka jauh di atas standar mereka yang biasa. Anak sungai-sungai waktu sudah dekat, kita akan melarikan diri. King Ye berteriak, meningkatkan moral para Gu abadi pengadilan surgawi. Ingin pergi. Tidak semudah itu. Fang Yuan tertawa sinis, memperpendek jarak mereka. Kalian semua mundur, kami akan menghadang mereka. Ketiga Sunzi bertekad untuk mati, mereka tetap tinggal bersama pavilion masa kini dan masa lalu yang compang camping. Saat ketiga Sunzi mengulur waktu dengan putus asa, 3 rumah Gu abadi lainnya berhasil melarikan diri melalui anak sungai River of Time. Pavilion masa kini dan masa lalu hancur total, ketiga Sunzi juga tewas. Fang Yuan dipenuhi dengan penyesalan karena tidak menangkap satupun Gu abadi peringkat 8, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Fang Yuan tidak ingin mengejar mereka, di dunia luar, Feng Jiuge dan yang lainnya bisa bertarung seperti biasa. Dia menyapu medan perang dan mengumpulkan lubang abadi, lalu mencaploknya. Bing Sai Chuan dan Grandmaster 5 elemen tidak bergerak, mereka hanya menonton dari samping. Ada cukup banyak Dewa Gu peringkat 7 yang tewas. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pengadilan surgawi sehingga mereka masih mempertahankan lubang abadi peringkat 7 mereka. Fang Yuan mencaplok mereka dan memperoleh banyak keuntungan. Ayo pergi ke Laut Timur. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menyarankan. Longevity Heaven telah menunjukkan ketulusan mereka sepenuhnya dalam pertempuran memperebutkan warisan sejati teratai merah. Mereka adalah sekutu yang dapat diandalkan untuk saat ini. Kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, untuk mencegah pengadilan surgawi memperbaiki Gu Takdir. Jika pengadilan surgawi memperoleh Gu Takdir yang lengkap, mereka akan mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya, mereka akan mengancam keempat wilayah lainnya. Setelah tinggal beberapa saat di sungai waktu, Fang Yuan dan Bing Sai Chuan memastikan bahwa warisan sejati teratai merah benar-benar hancur. Meskipun mereka tidak mendapatkannya, mereka berhasil menghentikan pengadilan surgawi untuk mendapatkannya. Hasil ini bukanlah kekalahan atau kemenangan. Segera, Fang Yuan dan yang lainnya meninggalkan sungai waktu, menuju Laut Timur untuk menghentikan Dukelong. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar bahwa keributan di Laut Timur telah berakhir, hasilnya telah ditentukan. Pemenang akhir dari pertempuran memperebutkan istana naga ini adalah Dukelong. Dukelong memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, ia menekan peringkat 8 Laut Timur, setelah itu, anggota baru pengadilan surgawi, Gu Immortal peringkat 8 Chen Yi pergi ke sana dengan rumah Gu Immortal. Pada saat yang genting, satu-satunya abadi Laut Timur yang Jun tiba-tiba berbalik untuk membantu Dukelong, memungkinkannya untuk berhasil menekan rumah Gu Immortal peringkat 8 dan mempertahankannya. Namun Dukelong menderita luka parah sebagai akibatnya. Pada saat-saat terakhir, peringkat 8 Laut Timur berhenti menahan diri, mereka menggunakan kartu truf mereka. Namun sudah terlambat. Setelah mendapatkan rumah Gu Immortal, Dukelong segera pergi tanpa berpikir 2 kali. Tidak disangka bahwa satu-satunya abadi peringkat 8 yang Jun ini direkrut oleh pengadilan surgawi. Grandmaster 5 elemen menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dulu dia juga seorang abadi yang kesepian, tetapi sekarang dia telah menjadi anggota Longevity Heaven. Mungkin tidak demikian, Yang Jun mungkin adalah mata-mata pengadilan surgawi di Laut Timur sejak awal. Fang Yuan teringat Pangeran Feng Xian di dataran utara, dia adalah mata-mata yang ditanamkan di dataran utara sejak awal, identitasnya belum terungkap. Fang Yuan menatap Bing Sai Chuan sejenak, memutuskan untuk terus merahasiakannya tembok regional benua tengah. Cepat, cepat, kejar, jangan lepas dari kelompok. Sekelompok Master Gu Gurun Barat berteriak sambil berlari. Di belakang mereka, tanah terbelah, seperti binatang buas raksasa yang membuka mulutnya untuk melahap orang. Ah, selamatkan aku. Di tengah teriakan dan jeritan, sekelompok kecil orang di belakang jatuh ke dalam palung bumi,
sebagian besar dari mereka hancur berkeping-keping, mereka yang beruntung selamat juga akhirnya mati. Ayah, aku tidak bisa bertahan lagi. Zhang Ping adalah seorang pemuda yang baru saja menjadi Master Gu tingkat 2, dia menunjukkan ekspresi bingung sekarang, esensi purbanya telah mengering. Oh tidak, Zhang Quan adalah Master Gu tingkat 3, dia sekarang berkeringat. Dia sudah mencoba yang terbaik, menggunakan jurus pamungkasnya untuk tidak hanya menggerakkan dirinya sendiri tetapi juga putranya Zhang Ping. Jika Zhang Ping kehabisan esensi purba, jurus pamungkas Zhang Quan tidak akan efektif padanya. Saat itu, Zhang Ping akan menjadi sangat lambat, Zhang Quan akan tidak berdaya saat dia melihat putranya jatuh ke jurang. Apa yang harus aku lakukan? Zhang Quan tidak berdaya dan cemas. Dia sangat menyesali keputusannya, jika dia tahu ini, dia tidak akan membawa putranya untuk bergabung dengan konvensi jalur pemurnian benua tengah. Dia telah mempertimbangkan ini karena bakat jalur pemurnian putranya, dia ingin melatih kemampuannya dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Tetapi untuk berpikir bahwa mereka mengalami getaran urat bumi saat melintasi tembok regional. Tepat ketika Zhang Quan dan Zhang Ping putus asa, pemandangan di depan mereka menjadi cerah. Zhang Quan linglung sebelum bereaksi, mereka telah melewati tembok regional benua tengah, mereka telah tiba di benua tengah. Karena getaran urat bumi, selain menyebabkan banyak parit bumi, material gu, dan cacing gu muncul, 5 tembok regional wilayah juga menyusut. Saat ini, Master Gu membutuhkan waktu kurang dari separuh untuk melintasi 2 tembok regional wilayah dibandingkan sebelumnya. Tapi memangnya kenapa? Zhang Quan mendesah dalam-dalam. Zhang Ping kehabisan esensi dan stamina purba, Zhang Quan harus menggendongnya, tetapi karena ini, kecepatan mereka sangat lambat, mereka hampir akan dilahap oleh palung bumi. Pada saat yang genting, cahaya mistis melesat ke arah mereka saat para Master Gu yang tersisa semuanya dibawa ke langit. Palung bumi terbelah di bawah kaki mereka, segera, jurang yang sangat besar dan dalam terbentuk di bawah mereka. Hanya sampai mereka mendarat di pinggiran palung bumi, cahaya mistis yang menyelimuti para Master Gu ini menghilang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyelamatkan kita? Metode yang luar biasa, aku khawatir itu pastilah seorang dewa abadi yang hebat yang menyelamatkan kita semua. Para Master Gu sangat gembira karena berhasil selamat dari itu. Mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Di atas langit yang tidak dapat mereka lihat, seorang dewa gu lembah kupu-kupu roh tersenyum ramah saat dia mengalihkan pandangannya dari para Master Gu ini. Dewa gu terbang cepat, berpatroli di area tersebut. Konvensi jalur pemurnian benua tengah telah dimulai, banyak Master Gu telah datang ke sini selama beberapa hari terakhir dari 4 wilayah lainnya. Dewa gu adalah anggota dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Dia telah menerima misi wajib dari sekte tersebut untuk berpatroli di area ini dan mencegah jalur iblis menimbulkan masalah. Banyak Dewa Gu menerima misi yang sama dengannya. Mereka semua adalah anggota dari 10 sekte kuno besar, beberapa sekte independen, atau bahkan Dewa Gu budak yang ditangkap oleh 10 sekte kuno besar, serta Dewa Tunggal yang dekat dengan 10 sekte tersebut. Kali ini, Pengadilan Surgawi mengadakan konvensi jalur pemurnian benua tengah. Keamanannya sangat ketat, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok Zhang Quan dan Zhang Ping untungnya diselamatkan oleh Dewa Gu, mempertahankan hidup mereka. Setelah memasuki benua tengah, mereka beristirahat sejenak sebelum menuju tempat pendaftaran terdekat. Konvensi jalur pemurnian benua tengah memiliki banyak tempat pendaftaran, yang tersebar merata di seluruh benua tengah. Beberapa hari kemudian, Zhang Quan dan Zhang Ping tiba di Sekte Jarum Kalajengking bersama beberapa Master Gu yang memiliki tujuan serupa. Ini adalah sekte biasa, spesialisasinya adalah memelihara Gu yang menyerupai Kalajengking, mereka paling terkenal dengan Gu Jarum Kalajengking. Ini adalah cacing Gu yang menyerang, sekali digunakan, ia dapat menembakkan jarum Kalajengking. Jarumnya tajam dan cepat, beracun dan sulit ditangani. Sekte Jarum Kalajengking telah membuat pengaturan. Zhang Quan dan Zhang Ping berjalan ke aula pendaftaran, yang penuh dengan orang. Sebagian besar adalah penduduk benua tengah, sisanya seperti mereka yang datang dari wilayah barat. Sekte Jarum Kalajengking terletak di dekat Gurun Barat, banyak Master Gu Gurun Barat datang ke sini untuk mendaftar. Konvensi jalur pemurnian benua tengah selalu menarik banyak Master Gu untuk berpartisipasi, kali ini tidak terkecuali. Mengikuti prosedur, Zhang Quan dan Zhang Ping dibawa ke aula untuk penilaian. Ujian itu hanya memiliki 4 pertanyaan, tidak mudah tetapi juga tidak sulit.
Ujian itu menyangkut keterampilan dasar, setiap Gu Master dengan pengalaman yang cukup dapat lulus, mereka yang mencoba peruntungan akan dieliminasi, untuk menghemat sumber daya dan tenaga kerja. Zhang Quan dan Zhang Ping lulus ujian tanpa kejutan yang tidak terduga, mereka berhasil mendaftar. Setelah keluar dari aula, mereka masing-masing memegang token. Token tersebut mencatat nama peserta, sekte, jalur, dan waktu serta lokasi ujiannya. Ketika seorang Master Gu mendaftar, nama mereka bisa saja palsu, jalur dan sekte mereka juga bisa dirahasiakan. Karena itu, selama setiap konvensi jalur pemurnian benua tengah, sejumlah besar kultivator tunggal, anggota jalur iblis, dan bahkan Dewa Gu akan bergabung sambil menyembunyikan identitas mereka. 100 batu purba per orang yang mendaftar, ini terlalu mahal. Zhang Ping menyimpan tokennya sambil berkata dengan enggan. Jadi, kali ini kamu harus tampil baik, jangan sia-siakan investasi kami. Zhang Quan menatap Zhang Ping dengan tatapan penuh harap. Ya, Zhang Ping mengangguk, oh ya, ayah, aku melihat banyak Master Gu benua tengah mendaftar langsung, mereka tidak perlu mengikuti ujian. Zhang Quan tersenyum, orang-orang ini telah mendapatkan posisi tertentu di konvensi sebelumnya, mereka dapat langsung bergabung sekarang. Ayah, bukankah ayah mendapat tempat di konvensi terakhir? Mengapa ayah harus membayar lagi? Zhang Ping tidak mengerti. Zhang Quan menggelengkan kepalanya, itu karena aku bukan orang benua tengah, hanya Master Gu benua tengah yang mendapat perlakuan ini. Jadi begitulah, Zhang Ping mengangguk. Ini jelas merupakan favoritisme terhadap penduduk setempat, itu tidak adil tetapi Zhang Ping mudah segera menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah benua tengah, konvensi juga diadakan di benua tengah, apa salahnya membantu orang-orang mereka sendiri. Dan ini juga tidak adil, karena ujian ini hanya melihat dasar-dasarnya, Master Gu manapun dengan pencapaian jalur penyempurnaan dapat lulus. Konvensi jalur penyempurnaan akan segera dimulai. Di pengadilan surgawi, Duke Long menggunakan jurus pembunuh investigasinya saat dia memperhatikan situasi di benua tengah. Wajahnya masih pucat sekarang, luka-lukanya yang dideritanya karena memperoleh istana naga belum sembuh. Konvensi jalur penyempurnaan ini akan sangat penting. Oh teratai merah, tahukah ayah, setelah konvensi ini, takdir Gu akan dipulihkan sepenuhnya. Mata Duke Long menjadi linglung saat adegan masa lalu muncul di benaknya. Spring Autumn Cicada, kau benar-benar merancang Immortal Gu yang sesat, Hong Ting, apa yang kau coba lakukan? Setelah mengetahui hal ini, Duke Long segera pergi menemui Red Lotus Immortal Venerable, Hong Ting. Hong Ting mengepalkan tangannya, berkata kepada Duke Long, Tuan, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku ingin menghidupkan mereka kembali, biarkan semuanya dimulai lagi. Kau, Duke Long menunjuk Hong Ting, dia menggigil karena marah. Hong Ting menundukkan kepalanya, Tuan, tegurlah aku jika Tuan mau, pukullah aku jika Tuan mau, tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Adipati Long menatap Hong Ting dengan marah, ia tidak memarahinya, sebaliknya, ia mendesah setelah beberapa lama terdiam, Hong Ting, muridku, kau terlalu naif. Bahkan jika kau seorang yang mulia abadi, apa yang dapat kau lakukan terhadap takdir? Teruslah mencoba, aku tidak akan menghentikanmu. Kau pasti akan gagal, tetapi aku berharap kegagalan yang tak terhitung jumlahnya dapat membangunkanmu. Beberapa hari kemudian, Guru, Hong Ting dipenuhi luka-luka tetapi ia sangat gembira. Ia datang ke hadapan Adipati Long, akhirnya aku menemukan satu-satunya harapan, aku akan segera berhasil, aku pasti akan mengubah takdir. Bagaimana mungkin? Adipati Long sama sekali tidak mempercayainya. Aku mengandalkan ini, Cinta Gu. Aku telah memperoleh inspirasi dari U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E. Dikatakan bahwa cinta adalah jenis takdir, dalam hal itu, cinta pasti dapat mengubah takdir. Hong Ting berkata dengan kegembiraan yang semakin meningkat. Duke Long sangat marah dan terkejut, bidat, penghujatan, Hong Ting, jangan lupakan identitasmu. Kau adalah seorang yang mulia abadi yang berada di jalan yang benar, kau ingin mengubah sejarah, tahukah kau bahwa tindakan seperti itu akan memiliki efek buruk yang tak terbayangkan? Oh Tuan, Hong Ting mengangkat kepalanya, menatap Duke Long dengan mata berbinar, kau masih tidak mengerti. Mengerti apa? Waktu telah berubah, hati orang-orang juga telah berubah. Generasi kita tidak membutuhkan batasan. Sebelum Hong Ting menyelesaikan perkataannya, Duke Long berteriak, cukup.
Kau benar-benar mengatakan takdir Gu adalah bentuk batasan. Hong Ting, cukup sudah, pada tingkat ini, kau akan jatuh ke jalan iblis. Aku tidak ingin memusnahkanmu atas nama keadilan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Dukelong mendapatkan kembali kejernihan di matanya. Ingatannya telah disingkirkan, tetapi Dukelong masih memiliki rasa bersalah yang tersisa di dalam dirinya. Oh teratai merah, kau ternyata tidak mengerti. Dukelong bergumam, tidak peduli bagaimana waktu berubah, Gu takdir akan selalu menjadi pelindung umat manusia. Kau mengabaikan gambaran besar umat manusia demi tujuan egoisme sendiri. Aku gagal dalam ajaranku. Kau adalah muridku, sebagai gurumu, aku akan menebus kesalahanmu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi tidak apa-apa, aku hanya perlu menunggu sampai Gu takdir diperbaiki. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak konvensi jalur pemurnian ini. Ledakan. Pada saat yang sama, Sekte Jarum Kalajengking meletus dengan ledakan hebat. Banyak sekali Master Gu yang berpartisipasi dalam konvensi jalur pemurnian meninggal atau terluka. Saat awan debu mengendap, seekor ular tahun kuno yang sunyi mendesis di reruntuhan Sekte Jarum Kalajengking. Menyaksikan ular tahun kuno membantai lebih banyak Master Gu, Fang Yuan pergi dengan senyum dingin. Menggunakan jurus pembunuh abadi dengan perjalanan abadi tetap sebagai intinya, ia berangkat ke lokasi berikutnya. Pengadilan surgawi ingin memperbaiki takdir, mereka harus mengadakan konvensi jalur pemurnian untuk memperoleh tanda Dao yang sukses. Bagaimana mungkin Fang Yuan membiarkan mereka berhasil dengan mudah? Pembantaian tanpa ampun telah dimulai. Sekte Penyatuan adalah salah satu lokasi pendaftaran konvensi jalur pemurnian, tempat itu juga dipenuhi orang. Konvensi jalur pemurnian akan segera dimulai. Kalau dipikir-pikir aku akan mendapat kesempatan kedua dalam hidup ini, syukurlah. Seorang Gu Master Parubaya menghela napas dalam-dalam. Para Gu Master di dekatnya mengenalinya saat mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Cepat lihat, itu adalah Master Jalur Pemurnian Luo Sheng. Dia telah kalah dalam konvensi jalur pemurnian sebelumnya karena suatu kecelakaan, sepertinya dia ingin bertanding lagi. Biasanya, konvensi jalur pemurnian diadakan sekali dalam 1000 tahun, Luo Sheng seharusnya tidak memiliki kesempatan. Tetapi kalau dipikir-pikir 10 tahun kemudian, 10 sekte kuno besar akan mengadakannya lagi. Gu Master Parubaya mendengar diskusi mereka sambil tetap menjaga ekspresi damai. Dia jauh melampaui usia kesombongan, dia hanya ingin membuktikan dirinya sekarang. Lawanku kali ini tidak dapat diremehkan. Meskipun aku bekerja sangat keras selama periode ini, benua tengah terlalu besar, 5 wilayah memiliki banyak jenius. Dan bahkan di tempat ini, sudah ada banyak bakat baru. Gu Master setengah baya itu melihat sekeliling, memfokuskan perhatiannya pada 3 Gu Master. Salah satunya adalah seorang pria tua yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dia juga seorang Master Jalur Pemurnian. Yang lainnya adalah seorang pria muda, dan yang terakhir adalah seorang gadis muda. Yang pertama telah tampil baik di konvensi sebelumnya sementara yang terakhir adalah bintang yang sedang naik daun yang telah muncul dalam 10 tahun terakhir. Konvensi jalur pemurnian ini masih akan sekuat itu. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, aku tidak boleh gagal lagi. Aku akan membuktikan diriku, aku akan membuat istri dan anak-anakku bangga. Ledakan. Pada saat berikutnya, seekor binatang buas tahun kuno yang besar turun dari langit, menghancurkan seluruh aula hingga menjadi reruntuhan. Ambisi besar Gu Master setengah baya itu lenyap begitu saja. Gu Master muda dengan masa depan yang cerah, gadis muda jenius yang sangat disegani itu meninggal dengan menyedihkan di tempat, tulang dan dagingnya hancur. Lebur, bahkan mayatnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ke lokasi berikutnya, di langit, sosok Fang Yuan berkedip dan menghilang. Ini adalah tempat ke-15 yang diserangnya. Benua tengah kehilangan banyak Gu Master, mereka hanyalah Gu Master biasa, bagaimana mereka bisa menghadapi binatang buas tahun kuno. Bahkan Gu Immortal peringkat 6 mungkin tidak dapat menghadapi binatang buas tahun kuno ini. Fang Yuan membantai para Gu Master ini tanpa ampun, dia menciptakan banyak pertumpahan darah, semakin banyak Gu Master berbakat terbunuh, bahkan pengadilan surgawi pun merasakan sakit hati. Iblis Fang Yuan ini, dia benar-benar jahat dan ganas, dia datang untuk membuat masalah. Sialan, apakah kita akan menonton dan tidak melakukan apa-apa? Nona Ziwei, aku bertanya-tanya apakah. Peri Ziwei menggelengkan kepalanya, Fang Yuan sangat waspada,
dia hanya mengirimkan binatang buas tahun kuno setiap kali untuk menyerang. Meskipun dia membantai banyak Master Gu dan menyebabkan kekacauan besar, dia jarang menyerang secara langsung. Peri Ziwei menghela napas dalam-dalam, pencapaian jalur kebijaksanaannya benar-benar dalam. Dia tahu bahwa semakin dia menyerang, semakin banyak petunjuk yang akan dia tinggalkan, dan semakin mudah kita dapat menemukannya. Sangat sulit bagiku untuk menemukannya, aku akan membutuhkan lebih banyak petunjuk dan bahkan lebih banyak waktu. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak binatang buas tahun kuno? Beberapa Dewa Gu mengerutkan kening. Menurut informasi perbatasan selatan, Xia memiliki kolam esensi tahun di lubang abadinya, dia seharusnya menggunakan ini untuk menangkap begitu banyak binatang buas tahun. Kata Peri Ziwei, meskipun ekspresinya tenang, dia dipenuhi dengan amarah. Fang Yuan adalah seorang Dewa Gu namun ia menyerang manusia-manusia ini tanpa kendali. Ia benar-benar menindas yang lemah dan terlalu tak tahu malu, ia tidak punya dasar. Kebanyakan Dewa Gu jalur iblis tidak akan melakukan ini. Ini adalah konsensus diam-diam di antara Dewa Gu, tetapi Fang Yuan melanggarnya tanpa rasa khawatir. Fang Yuan ini benar-benar wabah terbesar bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Peri Ziwei sangat marah sambil merasakan kesedihan bagi kehidupan yang tidak bersalah itu. Semakin lama ia hidup di dunia ini, semakin banyak makhluk hidup yang akan ia lukai dan bunuh. Duke Long benar-benar tenang, hatinya seperti danau yang tenang. Bagus, Fang Yuan muncul, bukankah kita mengharapkan ini terjadi? Ikuti rencana kita, bahkan jika kita harus membayar harga yang sangat mahal, kita harus memperbaiki takdir Gu. Duke Long sangat bertekad. Dewa Gu Pengadilan Surgawi mendengar perintahnya dan menyadari, tidak ada di dunia ini yang dapat memengaruhi tekad Duke Long. Fang Yuan adalah masalah nyata, pengadilan surgawi tidak dapat mengabaikannya, mereka sudah punya rencana. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang sangat takut akan serangan Fang Yuan menerima bukti dan informasi yang akurat. Semua bukti mengarah pada Fang Yuan, dialah pelakunya. Semua orang sangat marah. Fang Yuan sudah menjadi dewa abadi. Benar-benar ada yang abadi di dunia ini. Fang Yuan, kau membunuh ayahku. Aku pasti akan membalas dendam atas kebencian yang sangat besar ini. Bahkan peringkat 5 hanyalah semut jika mereka tidak menjadi dewa abadi. Fang Yuan jelas-jelas mencoba merusak konvensi jalur pemurnian. Demi hidupku, aku tidak akan pergi. Pergi, kenapa tidak? Jika kita tidak pergi, bukankah kita akan terjebak dalam rencana Fang Yuan itu? Benar sekali, meskipun aku seorang Gu Master Fana dan tidak akan sebanding dengan Fang Yuan, untuk membalas kematian istriku, aku bahkan akan menyerahkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan iblis Fang Yuan ini berhasil. Ada yang takut, ada yang merasa emosional, ada yang mundur, sementara ada yang menjadi bertekad. Waktu berlalu, hari demi hari berlalu, konvensi jalur pemurnian terus berlanjut. Fang Yuan sendirian tetapi benua tengah memiliki banyak lokasi pendaftaran untuk konvensi jalur pemurnian. Meskipun dia memiliki perjalanan abadi tetap, dia tidak dapat melenyapkan setiap Gu Master yang pergi. Karena banyak tempat yang dijaga diam-diam oleh Gu Immortal benua tengah. Terutama ketika pengadilan surgawi membuat pengaturan setelah serangan Fang Yuan, mereka mengirim misi ke banyak Gu Master untuk bergerak dan mendistribusikan token kepada peserta ujian lainnya. Dengan cara ini, para peserta di benua tengah menjadi tersebar, tidak ada yang pergi ke lokasi pendaftaran, pembantaian Fang Yuan menjadi sangat tidak efisien. Meskipun Fang Yuan mencoba, lebih dari 10.000 Gu Master tewas di tangannya, tetapi dia tidak dapat menghentikan konvensi jalur pemurnian untuk dimulai. Tahap pendaftaran telah berakhir, kompetisi yang sebenarnya telah dimulai. Oh, Fang Yuan muncul di suatu tempat di benua tengah, ia hendak menyerang ketika ia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemana kau akan pergi, Fang Yuan? Mati, seorang Dewa Gu tingkat 8 benua tengah menerkam Fang Yuan. Fang Yuan meliriknya, ia tidak ingin bertarung. Ia menggunakan jurus pamungkasnya untuk melarikan diri. Para Dewa Gu benua tengah semakin cepat akhir-akhir ini, apakah karena aku terlalu sering menggunakan jurus pamungkas perjalanan dewa tetap, mereka telah menyimpulkannya. Meski begitu, mereka tampaknya dapat mendeteksi di mana aku akan muncul, apa metode investigasi ini. Jalur waktu, pada saat berikutnya, lingkungan sekitar Fang Yuan berubah, ia berada ratusan ribu li jauhnya dari tempat sebelumnya. Namun ekspresinya muram, ia merasakan dengan jelas bahwa 3 Dewa Gu tingkat 8 mendekatinya dari 3 arah. Fang Yuan, kemana kau akan pergi?
Pengadilan surgawi telah menyiapkan lebih dari 10 jurus pamungkas investigasi untukmu, kau tidak dapat melarikan diri. Terutama salah satunya, itu diciptakan oleh Primordial Origin Immortal Venerable, yang dikenal sebagai tuduhan orang-orang. Hahaha, iblis, apakah kamu memikirkan ini? Semakin banyak orang yang kamu bunuh, semakin banyak kebencian yang kamu kumpulkan, kebencian para Gu Master Fana ini akan terus melacakmu. 3 peringkat 8 tiba di hadapan Fang Yuan. Jurus pembunuh medan perang abadi, Rumor Cage. Tiba-tiba, Gu Immortal peringkat 8 keempat muncul di atas Fang Yuan, menggunakan medan perang abadi untuk menjebaknya. Kami menangkap Fang Yuan. Kandang rumor milik Tuan Zhou Xiongxin benar-benar jurus pembunuh di medan perang dengan waktu aktivasi tercepat, bahkan Fang Yuan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Keempat Dewa Gu sangat gembira. Tuan Dukelong, akhirnya kita berhasil menjebak Fang Yuan. Di dalam pengadilan surgawi, Peri Ziwei sangat gembira. Dukelong menjawab dengan lugas. Mata Peri Ziwei bersinar terang, Tuan Dukelong, kesempatan itu langka. Saya sarankan Anda bertindak sendiri untuk melenyapkan Fang Yuan ini sekarang. Dukelong menggelengkan kepalanya, Fang Yuan hanyalah seorang pembuat onar, memperbaiki takdir Gu adalah hal yang penting sekarang. Sekarang bukan saatnya bagi saya untuk bertindak. Tuan Dukelong, Peri Ziwei ingin berbicara lebih banyak tetapi tiba-tiba, ekspresinya berubah. Pada saat ini, area benua tengah, terutama yang mengadakan kompetisi pemurnian, menjadi sasaran serangan tingkat Dewa Gu. Faktanya, tidak hanya lokasi kompetisi pemurnian, bahkan beberapa titik sumber daya terkenal di benua tengah diserang oleh Dewa Gu, mereka dijarah. Bahkan tanah terberkati yang sempurna pun diserang. Ekspresi Peri Ziwei tampak muram, dia tidak dapat mempercayainya, sebenarnya ada begitu banyak Dewa Abadi Gu yang mengincar kita. Fang Yuan melayang di udara, ia tampak seperti tidak bergerak di tengah badai salju, segera, salju putih tebal berkumpul di tubuhnya. Namun, jika dilihat dari jauh, ia tampak seperti ditutupi mantel kulit rubah tebal. Ini adalah jurus pamungkas jalur waktu yang dimodifikasi, mantel musim dingin. Fang Yuan memiliki banyak jurus pamungkas defensif, yang terkuat adalah segel perlindungan aliran balik, tetapi sungai aliran balik jelas telah mengering sekarang, jurus pamungkas ini tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, Fang Yuan memiliki Kaisar Yama, mantel musim dingin, jubah penakluk berlumuran darah, perisai cahaya pikiran ungu, baju besi rambut, baju besi bulu singa, transformasi kura-kura ramalan, pakaian resmi hantu, dan metode pertahanan lainnya. Baju besi rambut dan baju besi bulu singa adalah jurus pamungkas, meskipun Fang Yuan telah menggunakannya selama beberapa waktu, mereka telah disingkirkan sejak lama. Perisai cahaya pikiran ungu adalah metode Purple Mountain True Monarch, ia telah bertahan melawan tinju Dukelong dalam pertempuran sebelumnya, itu cukup berguna. Namun, Fang Yuan hanya memiliki jurus pamungkas ini dan tidak mengolahnya, ia tidak memiliki Gu abadi yang penting. Jubah penakluk berlumuran darah awalnya adalah metode Fang Yuan, dan telah digunakan selama beberapa waktu. Meskipun Gu abadi inti sekarang berada di peringkat 7, metode peringkat 7 tidak berguna sekarang. Transformasi kura-kura ramalan dianggap sebagai metode pertahanan, tetapi sama halnya, kura-kura ramalan binatang buas kuno tidak berguna dalam pertempuran peringkat 8. Pakaian resmi hantu memiliki asal-usul yang besar, yang dirancang oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dan digunakan untuk bertahan melawan metode jalur kebijaksanaan. Jurus pembunuh Kaisar Yama yang menggabungkan penyembunyian hantu, token binatang jiwa, dan pakaian resmi hantu memiliki pertahanan yang luar biasa, dapat digunakan dalam pertempuran peringkat 8. Namun, pertahanannya masih lebih rendah daripada mantel musim dingin. Yama Kaisar adalah metode yang komprehensif, memiliki serangan dan pertahanan, dengan menggunakan anak-anak Yama, bahkan dapat bertarung melawan sekelompok orang. Sementara itu, mantel musim dingin difokuskan pada pertahanan, setelah Fang Yuan mencaplok lubang abadi Siaca, tanda dao jalur waktunya meningkat drastis hingga menjadi jalur tertingginya, kekuatan mantel musim dingin sangat diperkuat. Dan yang paling penting, setelah beberapa modifikasi, pertahanan mantel musim dingin itu bahkan lebih baik dari sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan segel perlindungan aliran balik, mantel musim dingin itu adalah pengganti baru Fang Yuan. Bam bam bam, 3 petarung peringkat 8 benua tengah menyerang Fang Yuan dengan marah, dia tidak menghindar, dia menggunakan jurus pembunuh mantel musim dingin untuk memblokir semua serangan. Jurus pembunuh apa ini?
Sepertinya mantel musim dingin Siaca. Bagaimana ini bisa terjadi? Mantel musim dingin Siaca tidak seperti ini. 3 orang peringkat 8 itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda saat mereka berbicara secara diam-diam. Mereka sangat terkejut dengan pertahanan mantel musim dingin itu. Selanjutnya, mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada Zhou Xiongxin. Ketiga orang peringkat 8 ini berasal dari 10 sekte kuno besar benua tengah, tetapi Zhou Xiongxin berbeda, dia adalah anggota pengadilan surgawi yang baru saja terbangun. Zhou Xiongxin telah mengaktifkan sangkar rumor medan perang abadi miliknya. Di lingkungan ini, semua jalur lainnya ditekan, hanya jalur informasi yang diperkuat. Jurus pembunuh mantel musim dingin Fang Yuan ditekan, tetapi metode ofensif 3 orang peringkat 8 lainnya juga ditekan. Saat 3 orang peringkat 8 itu melihat Zhou Xiongxin, Fang Yuan juga menilai sangkar rumor medan perang abadi ini. Sangkar rumor terdiri dari banyak teks dan karakter perak. Karakter-karakter ini besar seperti kereta kuda atau kecil seperti semut. Mereka menjalin bersama menjadi bola besar, membungkus Fang Yuan dan 4 orang peringkat 8 lainnya. Karena ada celah di antara karakter, bola bundar itu tampaknya terhubung dengan dunia luar, itu tidak sepenuhnya terputus. Fang Yuan memiliki ekspresi serius. Di dalam celah abadi yang berdaulat, klon jalur waktunya bermandikan cahaya kebijaksanaan, ia mencoba menyimpulkan misteri medan perang abadi ini. Namun mengenai jalur informasi, Fang Yuan tidak ahli dalam hal itu. Jika ini adalah medan perang abadi jalur waktu atau jalur penyempurnaan, Fang Yuan dapat menggunakan jalur waktu dan tingkat pencapaian kuasi tertinggi jalur penyempurnaan untuk menyimpulkannya dengan segera. Namun terhadap jalur informasi, ia tidak memiliki pencapaian, ia hanya dapat menyimpulkannya dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan secara paksa. Tidak diragukan lagi, adalah bijaksana bahwa pengadilan surgawi mengirimkan jalur informasi Gu Immortal Zhou Xiongxin untuk berurusan dengan Fang Yuan. Jika ini adalah Gu Immortal lain yang pernah ditemui Fang Yuan sebelumnya, ia akan siap dengan metode khusus. Namun ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat Zhou Xiongxin. Zhou Xiongxin mengenakan jubah putih, ia memiliki wajah persegi dengan aura kebenaran, tubuhnya cukup berotot. Mereka yang bisa menjadi anggota pengadilan surgawi adalah para ahli elit di antara peringkat 8. Lupakan sisanya, hanya kurungan rumor itu saja yang sangat mendalam, dapat diaktifkan dengan cepat dan merupakan jurus pembunuh medan perang abadi tercepat yang pernah dilihat Fang Yuan. Fang Yuan, karena kamu terjebak, jangan berpikir untuk keluar hidup-hidup. Kamu telah melakukan begitu banyak pembantaian, begitu banyak nyawa tak berdosa yang mati di tanganmu. Sekarang, kamu akan mengalami karma buruk yang telah kamu buat. Zhou Xiongxin berkata dengan nada yang benar, auranya meledak saat dia menggunakan 2 jurus pembunuh abadi. Jurus pembunuh abadi, rumor jahat. Jurus pembunuh abadi, rumor menjadi harimau. Seketika, huruf-huruf perak di dalam sangkar mulai bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang pekat mengalir seperti air, bergerak di udara saat berkumpul dan berputar. Selanjutnya, dari cahaya keperakan, harimau-harimau perak muncul. Harimau-harimau itu menyerang saat Fang Yuan melesat keluar seperti kilat, menghadapi mereka. Tangan raksasa jalur kekuatan. Fang Yuan bergegas ke harimau-harimau perak itu saat ia menyerang, tetapi tangan raksasa itu hanya bertahan sesaat sebelum patah. Alis Fang Yuan terangkat, harimau-harimau perak itu memiliki kekuatan tempur yang hebat. Jurus pembunuh abadi, gunting pegas. Gunting hijau giok itu terbang keluar dengan sangat lincah, kemanapun ia pergi, gunting-gunting itu terpotong saat kepala-kepala harimau jatuh. Harimau-harimau itu terpotong menjadi 2 bagian dan mayat-mayat mereka memudar menjadi cahaya perak yang berkedip-kedip dan berhamburan. Gunting pegas itu tak terhentikan. Mata Zhou Xiongxin bersinar dengan cahaya yang berbeda. Ia berpikir, ini berbeda dari intel kita. Setelah pertempuran untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah, gunting pegas Fang Yuan tampaknya telah dimodifikasi lagi. Ia telah tumbuh lebih kuat. Zhou Xiongxin adalah seorang Gu Immortal jalur informasi. Dia dapat dengan cepat mengumpulkan informasi tentang perubahan atau keanehan apapun. Gerakan pembunuh gunting pegas tidak pernah dimodifikasi selama ratusan tahun di tangan Siaca. Tetapi Fang Yuan dapat terus-menerus memodifikasinya. Apakah tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan benar-benar setinggi itu? Atau mungkin tingkat pencapaian jalur waktunya sangat tinggi? Lagi pula, ini adalah gerakan pembunuh peringkat 8, tidak mudah untuk dimodifikasi. Zhou Xiongxin diam-diam terkejut.
Meskipun dia masih di bawah tekanan kurungan rumor, gerakan pembunuh gunting pegas masih membantai harimau perak yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka adalah kertas tipis. Tetapi Zhou Xiongxin tidak panik. Pertempuran berada di bawah kendaliku, perlahan-lahan, kau akan melihat kekuatanku, Fang Yuan. Zhou Xiongxin tertawa sendiri dalam hati. Sesaat kemudian, Fang Yuan mengerutkan kening dengan halus. Harimau perak tidak ada habisnya, mereka jelas satu dengan medan perang kurungan rumor ini, tidak peduli berapa banyak yang kubunuh, mereka akan beregenerasi. Dan yang terpenting, harimau perak ini tumbuh lebih kuat. Aneh, biasanya, metode seperti harimau perak ini dimaksudkan untuk menghabiskan cadangan musuh melalui keunggulan jumlah. Namun, harimau perak ini tumbuh lebih kuat dengan cepat, jauh melampaui batas normal. Sebelumnya, gerakan pembunuh gunting pegas tidak dapat dihentikan, tetapi sekarang, gerakan itu tampak lambat. Harimau perak tidak hanya tumbuh lebih kuat, mereka juga jauh lebih tangguh dan lincah sekarang. Mereka sering berhasil melarikan diri dari gunting pegas, menyebabkannya meleset dari sasarannya. Pada saat ini, klon jalur waktu akhirnya membuat beberapa kesimpulan yang berguna. Fang Yuan menatap Zhou Xiongxin sambil berkata, jadi begitu, ini adalah penyatuan jalur informasi dan metode jalur manusia. Kau menggunakan dendam seluruh manusia benua tengah untuk menampilkan jurus ini. Mirip dengan jurus pembunuh tuduhan rakyat tadi. Alis Zhou Xiongxin berkedut, Fang Yuan benar-benar menemukan kedalaman jurus ini dengan sangat cepat hingga benar-benar mengejutkan. Karena kau sudah mengetahuinya, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Memang, jurus ini diciptakan oleh Primordial Origin Immortal Venerable, jurus ini menggunakan kemauan rakyat benua tengah. Fang Yuan, kau membantai begitu banyak orang, semua orang marah. Satu manusia mungkin lemah, tetapi bagaimana dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya? Kekuatan kolektif mereka berada di luar imajinasimu. Petik 2. Jadi, teruslah berjuang. Kau tidak dapat mengalahkan kemauan bersatu setiap orang, ini adalah karma buruk yang kau kumpulkan, ini hanyalah balasan. Fang Yuan terdiam, ia mulai menyerang kandang rumor itu sendiri. Namun sebelum dia menemukan misteri medan perang abadi ini, bahkan jika dia menggunakan segel Luopo, tidak akan ada pengaruhnya, dia akan membuang-buang esensi abadi peringkat 8. Pada saat yang sama, di suatu tempat di benua tengah, Fang Yuan terjebak, dia mungkin berada di formasi abadi atau medan perang abadi tertentu. Aku hampir tidak bisa merasakannya lagi, koneksi kita akan segera terputus. Kata Shen Chongsheng, dia adalah Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur, tetua tertinggi pertama dari klan Shen kekuatan super, dia mengolah jalur suara. Ketika Fang Yuan mengejar Istana Naga Laut Timur, dia telah terkena metode investigasi ini tanpa disadari. Sekarang, meskipun dia berada di dalam kandang rumor, Shen Chongsheng masih bisa merasakan keberadaan Fang Yuan sedikit. Metode investigasi saudara Shen benar-benar mengagumkan. Di sampingnya, Song Qiyuan berkata sambil mendesah dalam, dulu, aku terkena metode investigasimu, itu benar-benar mimpi buruk. Haha, Shen Chongsheng tertawa terbahak-bahak, kami masih muda, tidak menyangka kau berhasil mencuri warisan secara diam-diam, menyebabkan kami berakhir tanpa hasil apapun meskipun kami sudah bekerja keras. Sudah diduga, bahwa Fang Yuan akan menghalangi konvensi jalur pemurnian, dia memiliki permusuhan yang dalam dengan pengadilan surgawi. Memang, bahkan bertahun-tahun yang lalu, dia sudah bertarung dengan pengadilan surgawi di surga kuning harta karun dengan mengungkap rahasia kedua belah pihak. Pengadilan surgawi ingin memperbaiki takdir, bahkan jika dia adalah iblis dunia lain, dia tidak akan menginginkan mereka berhasil. Pengadilan surgawi akan memiliki keuntungan yang terlalu besar. Para Dewa Gu di sekitarnya juga berbicara, beberapa memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Melihat, mereka semua adalah Dewa Abadi Gu tingkat 8. Song Qiyuan, King Yuean, Shen Chongsheng, Zhang Yin, Nenek Rong, Xi Miao, dan yang lainnya, ini adalah pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, bukankah situasi ini bagus? Fang Yuan juga merupakan masalah, dengan dia melawan dan melawan pengadilan surgawi, kita akan memiliki lebih sedikit masalah di sini. Istana naga ada di dekat sini, tidak salah lagi. Shen Chongsheng memimpin jalan saat dia bergerak di depan kelompok itu. Ternyata karena Duke Long merebut rumah Gu abadi peringkat 8 dari para Dewa Gu peringkat 8 Laut Timur ini, mereka telah kehilangan muka. Jadi,
Selama konvensi jalur pemurnian ini, orang-orang ini berkumpul secara diam-diam, mereka ingin mendapatkan istana naga dan menyelamatkan reputasi mereka.